Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Walal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nakhnu nukhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in akhsaynahu fi imamin mubin. Inna satamni ingsun Allah nakhnu yo, ini ada taukidnya, nakhnu yo ingsun Allah iku nukhyi yang menghidupkan, iku nuhi sing nuripake yang menghidupkan sapa ingsun sapa kita sapa ingsun Allah al mauta ing pira-pira wong sing mati bil ba'si untuk dibangkitkan, bil ba'si untuk kebangkitan atau dibangkitkan dari kuburnya. Inna nakhnu nuhyil mauta. Yang kedua, wadak tubuh di samping kami, kata Allah, saya yang membangkitkan, yang menghidupkan kembali orang-orang yang mati di dalam kuburan. Yang kedua, wanat tubuh lan mencatat, menulis, mencatat sopo kita fil lauhil mahfudhi, ing dalam lauhil mahfud. Jadi lauhil mahfud di tempat yang sangat terjaga. Ini istilah yang bentuk pastinya, model atau bentuk pastinya kita tidak tahu. Nah, ini istilah di dalam Al-Quran yang diberikan oleh Allah. Jadi lalu kemudian pemahamannya adalah Allahu a'lamu bimuradi. Apa? Allahu a'lamu bimuradi. Kalau kita terjemahkan, lauhil mahfud itu semacam papan data yang terjaga. Jadi dalam istilah yang diberikan oleh Allah terkait dengan bagaimana sistem, mekanisme yang terkait dengan pengaturan alam semesta ini, ada dalam istilah yang diberikan oleh Allah itu dalam persoalan akidah itu namanya lauhil mahfud. Lauhil mahfud. Lauh itu papan al-mahfudhi yang terjaga. Jadi kalau dulu Hadratus Syekh, ya, kalau dulu Kiai Samsuri Badawi, ya, Romo Kiai Samsuri Badawi itu kalau menjelaskan lauhil mahfud itu kayak operation room. Operation room itu kayak menjadi room atau kamar yang menjadi pusat informasi, pusat data gitu. Gambarannya kira-kira seperti itu. Nah, istilahnya adalah apa? Lauhil mahfud. Tapi kita tidak boleh membayangkan bahwa Allah itu membutuhkan itu, tidak ya. Tetap lauhil mahfud itu adalah makhluk, sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk memastikan, menjelaskan kepada manusia bahwa kehidupan ini sudah teratur dalam sebuah sistem. Ada data, ada sistem, ya, yang terkoneksi semua ini dengan namanya data yang di lauhil mahfud. Lalu ulama menjelaskan lauhil mahfud itu adanya zaman azali. Azali itu sebelum Allah menciptakan makhluknya yang lain, gitu ya. Sebelum adanya langit bumi, sebelum adanya manusia, ada makhluk Allah yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan apa? Lauhil. Oke, Anda perhatikan di sini ya. Namanya apa? Lauhil mahfud. Tadi saya katakan apa?
operation room ya, semacam pusat data. Artinya kita diberikan gambaran bahwa keteraturan hidup itu karena memang Allah sudah mengatur semuanya dalam satu sistem yang disebut dengan di Lauhil Mahfuz itu. Sehingga tidak ada yang terjadi di dunia ini yang tidak terkoneksi, yang tidak terdata di dalam Lauhil Mahfuz itu. Kita bisa membayangkan ya kehidupan alam semesta ini. Maka Allah itu zat yang maha manager, yang maha manajemen ya, yang maha mengatur, memanage. Rabbil alam itu kan bahasanya memanage. Memanage itu artinya mengatur, mengelola, menggerakkan bagaimana kehidupan ini supaya bisa berjalan. Nah, ada sistem namanya apa? Lauhil Mahfuz tadi. Nah, kaif wal kam wallahu alam sudah. Bagaimana sesungguhnya dan kayak apa itu sesungguhnya, maka kita tidak bisa mempertanyakan itu. Ya. Karena ada wilayah yang dalam hal al-kaifu wal kam, kaifu itu seperti yang saya katakan, kaifa bagaimana, bagaimananya sesuatu, wal kamu dan jumlahnya sesuatu, itu kita tidak diberikan kemampuan untuk memahami itu, sehingga tidak perlu dipertanyakan itu. Jadi kita hanya sebatas meyakini, gitu ya, meyakini, mengimani bahwa Allah ketika menyampaikan bahwa Allah menciptakan atau mempunyai cara, pilihan yang terkait dengan mengatur kehidupan ini dengan apa yang disebut dengan lauhil mahfuz tadi. Ini kan menjadi contoh gitu loh ya. Kita manusia ini ketika mengelola kehidupan ini ya seharusnya punya data yang cukup, paham ya? Punya sistem data yang kuat. Karena orang berbicara ilmu, mengambil keputusan itu ya mesti harus berdasarkan data. Data itu fakta, bukti, ada hitungan, ada kalkulasi, ada kuantitinya, ada kuantitasnya itu berapa, lalu kemudian baru kita mengambil keputusan. Oke ya, umpamanya kita kebutuhannya berapa, lalu kemudian yang harus kita persiapkan itu apa, lalu ini bisa berlaku untuk sampai kapan, itu kan kudu dihitung gitu ya, kudu dihitung. Itu namanya yang manajemen ya, memanage. Manajerial itu adalah pola kehidupan yang betul-betul termanage dengan baik ya. Orang yang mengelola itu namanya manajer itu ya. Allah itu zat yang maha memanage itu ya. Bahasa Al-Qur'annya namanya Rabbil Alamin. Apa? Rabbil Alamin. Murabbi itu ya mengatur, yang menjaga gitu ya. Maka seorang pemimpin, leader yang ditugasi dalam kehidupan di dunia ini, dia ya harus jadi seorang manajer. Dia harus memanage, mengelola, lalu kemudian harus menjaga. Rabbun itu menjaga terhadap sistem itu, memastikan. Tadi dengan apa ya? Dengan lauhil mahfuz itu, gitu ya. Dengan apa? Lauhil mahfuz. Harus dengan data yang kuat. Nah, orang hanya punya data kalau dia punya cara untuk bagaimana menghimpun data itu. Ada mekanisme, ada data yang harus kita buat itu. Iku ya opo, ini gimana, ini gimana. Itu yang saya maksud, ada keteraturan dalam satu sistem manajemen itu. Tidak bisa ngawur gitu ya. Tidak bisa karena yang ikut kampanye satu lapangan, wah berarti ini menang gitu ya. Ya tidak bisa. Ya, harus berdasarkan manajemen. Ada cara untuk menghitung itu. Ada mekanisme, paham ya? Tidak bisa lalu kemudian karena rame itu pasti di situ kualitasnya bagus, ya belum tentu ya. Pondok yang lalu kemudian atau sekolah sing santri ini siswanya buahnya itu mesti bagus. Ya dilihat dulu, harus tetap ada mekanisme atau ada kisi-kisi lah. Ada cara yang bagaimana kita bisa menemukan tingkat kepastian kualitas itu ada apa tidak gitu ya. Karena tidak, kualitas itu tidak bisa diukur dari jumlah, paham ya? Dari jumlah saja itu paling tidak, tetapi harus ada ukuran standar yang membuktikan terkait dengan adanya kualitas itu. Nah itu contohnya begitu. Nah, Allah itu zat yang maha
memanage itu ya, Rabbil alamin. Nah, semua Rabbun dalam kaitan dengan mengatur tadi ini, Rabbun itu akar kata dari lafaz tarbiyah. Tarbiyah itu juga mengatur ya. Tarbiyah itu mengatur, membimbing, melindungi. Ya, harus ada sistem, gitu lah ya. Kalau taklim itu lebih kepada kognitif. Maka ada istilah tarbiyah wa taklim. Apa namanya? Jadi kalau taklim itu lebih kepada kognisinya. Nah, Indonesia ini dalam hal pendidikan itu lebih kepada taklimnya gitu. Orientasinya kepada kognitifnya yang terbesar itu. Seharusnya harus dilengkapi, harus diperkuat dengan tarbiyah tadi ini, sistem pembinaan. Kalau sudah pembinaan itu berarti kan namanya juga membina, bisa harus tahu satu persatu bagaimana yang dibina itu, yang sifatnya person pribadi itu harus jelas. Itu terkait dengan pembinaan. Kuturuh gitu ya. Orang bina orang kok gak ngerti di kondisinya kan tidak bisa. Maka kata kuncinya adalah memahami, mengetahui terhadap apa yang kita bina, dia kebutuhan pokoknya ada di mana, lalu bagaimana. Nah, itu sesungguhnya kita bisa belajar dari informasi Allah terkait dengan cara bagaimana Allah mengatur kehidupan ini. Ya, tadi ada apa namanya? Lauhil Mahfuz. Jadi kematian, kehidupan, rezeki, prestasi, karir, kehidupan kita di mana, itu semua sudah tercatat di sana. Saat cilik-cilik yang kita lakukan, gitu ya, kita katakan kecil itu, tidak ada yang terlepas dari sistem itu, gitu ya, tidak ada yang terlepas dari sistem itu, karena Allah serba maha gitu, maha mengetahui, maha tahu, yang terbaik, maha bijaksana, gitu. Oke, itu yang disebut dengan Lauhil Mahfuz tadi ini. Ma qaddam wa naktubulan mencatat. Jadi kalimat mencatat ini terkait dengan Lauhil Mahfuz. Berarti disuruh catatan itu artinya data tadi ini. Paham ya? Data. Wa naktubu ma qaddam. Yang dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz itu apa? Ma qaddamu. Ma sesuatu qaddamu yang telah melakukan sing wis ndisikno, maksudnya di sini itu yang sudah berlalu, yang sudah melakukan sopon nas fi hayatihim ing dalam kehidupannya nas. Maqaddamu itu yang sudah lewat. Jadi karena tadi berbicara kematian yang Allah zat yang membangkitkan. Sebelum terjadi kebangkitan, kehidupan itu sudah ada maqaddamu. Maqaddamu yang kita lakukan. Jadi apa? Karya apa gitu? Maqaddam itu, ma itu karya. Karya apa? Prestasi apa? Perbuatan apa yang kita lakukan? Itu semua tercatat semua. Jadi kita melakukan itu sudah ada, melakukan segala sesuatu ada data, ada terkoneksi dengan sistem tadi ini. Lalu apa yang kita lakukan kembali masuk di dalam sistem data tadi ini. Kita ngaji, dicatat di sana Lauhil Mahfuz. Guru Aqobah 4. Guru Aqobah 1, Guru Ais ngaji pagi hari, maqaddam naktubu maqaddam. Ketika kita hidup melakukan sesuatu, mempunyai karya sesuatu yang baik, qabahiku masuk kembali di dalam catatan yang lalu terdata di dalam Lauhil Mahfuz tadi itu. Maqaddam fi hayatihim ing dalam kehidupannya nas. Bayane min khairin wa syarrin. Tidak ada yang tertinggal, semua tercatat, terbukukan dengan baik dan valid. Makanya nanti ada upaya kita untuk diperlihatkan lalu kemudian diminta melakukan keberatan gitu. Tapi karena bukti-buktinya begitu konkret, ya tidak mungkin orang lalu menolak, karena semua nanti akan menjadi saksi. Tangan kita, kaki kita, mata kita, semua ini akan memperkuat dari apa yang ditampilkan itu, termasuk yang kita tempatin. Makanya kenapa orang sholat, habis sholat fardu ya, Anda disunahkan sholat sunat itu bergeser dari tempat sholat fardunya, karena Anda ketika bergeser ini berarti punya tempat baru yang akan jadi saksi kebaikan kamu ya. Sampai sakmun ulama itu mengajarkan, karena wanak tubuh maqaddam, yang kita lakukan itu dicatat. Anda ngaji pindah-pindah, di sini dicatat, di sana dicatat, di sana kan jadi saksi lagi. Paham ya? Di Aqobah 1 itu. Makanya kebaikan itu
harus memperbanyak kesaksian tadi ini ya. Harus memperbanyak kesaksian. Dikon pindah ini. Sholat sama dengan halnya orang berangkat ke masjid, semakin Anda melangkah dalam jangkaanmu, langkahmu itu semakin banyak, maka yang menjadi saksi kebaikan itu semakin banyak atas itu, dan itu semua berpahala gitu ya. Wa naktubu ma qaddamu. Oke, ini ketika hidup. Wa atharahum. Nah, ini yang wa atharahum, lan Allah juga mencatat wa atharahum, apa yang menjadi legasi. Legasi itu sesuatu yang kita tinggalkan. Jadi ada sesuatu yang ketika orang itu meninggal, dia meninggalkan kebaikan yang terus dimanfaatkan oleh orang. Itu namanya atharahum. Jadi ada amal yang pahalanya selesai ketika orang itu mati, ada orang yang dia tetap mendapatkan pahala itu meskipun dia sudah mati, itu namanya wa atharahum. Yang dalam bahasa hadis itu namanya amal jariyah. Apa namanya? Amal jariyah itu. Jadi ada amal yang pahalanya itu selesai, amal itu selesai, ya, kamu ngaji Quran, ya mari ngaji Quran, ya sudah, pahalamu ketika ngaji itu yang akan dikasih. Tapi ketika amalmu itu dalam bentuk amal yang bersifat jariyah, yang bersifat muta'addiyah, bahasa amalnya itu ibadatun muta'addiyah, itu akan menjadi atharahum, legasi. Apa namanya? Legasi itu artinya athar tadi ini. Punya tinggalan murid yang diulang, santri yang diulang, punya tinggalan kebijakan yang bagus kalau itu pemimpin, yang lalu diteruskan. Paham ya? Punya anak yang dididik dengan baik, anak itu atharahum. Ya, santri itu atharahum. Anda membangun institusi pendidikan itu atharahum, karena dia terus dimanfaatkan. Anda membangun jalan, atharahum. Anda menanam pohon, lalu semua orang menikmati hasil pohon itu, entah karena dari dia menjaga air, menjaga lingkungan, entah dari buahnya, maka sepanjang dia dimanfaatkan itu adalah wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Apa? Wa naktubu. Maka jangan hanya ma qaddamu beramal itu. Usahakan amalmu itu juga wa atharahum. Amal yang mampu membangun legasi tadi itu, yang terus pahalanya bisa. Makanya jadi guru itu peluang punya wa atharahum itu besar, ya, asal ngulangi tenanan gitu ya. Karena sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru. Jadi kalau Anda membuat satu tradisi, kebijakan, memulai sebuah kebaikan, maka kebaikan itu bila diteruskan, dia akan menjadi sesuatu yang terus memberikan nilai pahala pada kamu, meskipun orang itu sudah meninggal itu. Wa atharuh. Kita membayangkan orang seperti Hadratus Syaikh Asy'ari itu, wa atharuhumnya itu luar biasa banyaknya. Mendirikan Indonesia, paham ya? Mendirikan pesantren, mendirikan Nahdlatul Ulama, mempunyai banyak karangan buku yang dibaca oleh orang itu, wa atharuhum itu banyak, wakeh gitu ya. Nah, mungkin kita perlu mendata itu. Wa athar kita ini apa? Athar kita legasi itu apa gitu ya? Ya minimal anaknya lah gitu, yang bisa bikin anak maksud saya. Nah, anaknya diupeni sing tenan, dadi wong sing ngerti agama. Ngaji itu harus. Jangan orientasinya hanya pada kerja. Kerja itu sudah dipastikan Allah pasti memberi ya. Artinya kudu ngerti agama lah gitu ya. Meskipun jadi kiai gitu ya. Ngerti agama itu kan untuk jadi kiai, untuk dirinya. Lalu dia ketika bekerja itu tahu ini dan seterusnya itu. Karena atharuhumnya Anda itu, kita ini ya anak itu yang paling gampang gitu ya. Paham ya? Wa atharuhum. Wa naktubu apa? Ma qaddamu. Jadi kamu sudah bisa menjadi seorang penceramah tuh, balighah gitu ya, ngaji polaan dengan saya, kemudian kamu, nah, wa atharuh, satu ayat saja itu bisa orang dai itu biasanya balik itu kan kembangannya wakeh ya, sudah tidak karu-karuan.
Oke ya. Nah, itu apa namanya? Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Wa atharuhum itu legasi tadi itu. Wa kulla syai'in akhsaynahu. Ini penegasan yang ya Allah luar biasa. Wa kulla syai'in, lan saben-saben suci-wici. Wa kulla syai'in lan ing saben-saben sesuatu. Wa kulla syai'in lan ing saben-saben suci-wici. Nasbuhu bi fi'lin yufassiruhu. Nasbuhu ta nasabi kulla syai'in iku bi fi'lin kelawan fi'il yufassiru yang menjelaskan apa fi'il hu ing kulla syai' tadi ini. Wa kulla syai'in lan ing saben-saben suci-wici ini taukid. Semua berarti tidak ada yang ketinggalan. Akhsayna menghitung. Nah, jadi Allah ada sistem kalkulasi, ada sistem perhitungan. Akhsayna menghitung sapa ingsun Allahu ing kulla syai'. Jadi sifat maha adil dan bijaksananya Allah untuk manusia, keadilan itu terkait dengan hukuman, ya, terkait dengan reward. Kalau berbicara adil itu terkait dengan reward. Paham ya? Kalau rahmat kasih sayang itu terkait dengan reward, adil itu punishment. Allah memberikan hukuman itu dalam prinsip yang adil. Makanya Allah wa akhsayna. Ada perhitungan amal itu. Akhsayna. Semua tercatat dan semua akan saya hitung kata Allah itu. Dan saya akan buktikan, ada saksi yang memperkuat terhadap apa yang dilakukan itu. Akhsaynahu. Sajane wong maca satu ayat ini tok lho ya. Untuk melakukan hal yang tidak baik itu kok rasanya mestinya sudah harus berat, gitu ya. Mestinya sudah harus susah. Tapi seringkali kan lali jane karo ayatnya. Yasin dino diwaca tapi ya sekedar urusan berkat. Yasin tahlil gitu, boleh pokoknya untuk berkat gitu ya. Jadi satu ayat ini saja sebenarnya sudah menyelesaikan persoalan negara. Bagaimana membangun pemimpin yang betul-betul punya kekuatan lahir batin, ya. Ya sempurna sih tidak ada, tapi paling tidak dia punya kapasitas, punya kekuatan diri untuk terus berada dalam kebaikan, gitu ya. Wa naktubu ma qaddamu wa akhsayna menghitung wa kulla syai'in akhsaynahu. Dhabbatnahu, kami berikan catatan. Dhabbatna tegese membuat pelanggaran, ada batasan-batasan, memberikan batasan sapa ingsun ing ma fi imamin mubinin. Fi imamin mubinin ing dalem imam di sini artinya apa? Ai fi kitabin bayyinin ing dalem catatan yang sangat jelas. Imamin artinya lauhil mahfud, sama dengan tadi. Fi kitabin mubinin ay kitabin bayyinin. Apakah kitabin bayyin? Huwa al-lauhul mahfud. Dia kami catat di sana semua. Ada data yang kami himpun, yang kami simpan di operation room yang namanya lauhil mahfud tadi. Fi imamin mubin itu. Tidak ada yang terselip. Akhsaynahu. Ini menghitung dengan kecermatan itu akhsaynahu. Ya. Menghitung secara mendalam, secara valid. Nah itu akhsaynahu itu fi imamin mubin. Jadi diulang lagi Gusti Allah itu. Anda oleh Allah semua yang kita lakukan sudah ada catatan terkoneksi dengan satu sistem itu yang kita lakukan, lalu kemudian didata kembali, dicatat kembali oleh Allah sebagai bentuk pembuktian untuk memberikan reward atau punishment di dalam kehidupan yang kita lakukan ini. Oke ya, jadi ayat ini mengandung banyak hal tadi ini. Pelajaran untuk institusi, pelajaran untuk kita bernegara, ya, mengelola lembaga, itu harus berbicara data, gitu ya. Yang kedua harus berbicara sistem yang kuat, memanage yang kuat, semua harus dengan berkeadilan, dan keadilan itu basisnya adalah data itu. Oke ya, nah ini yang saya maksud betapa Al-Quran memberikan contoh yang luar biasa untuk
kita melakukan segala hal itu. Oke, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ulang lagi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. A'inna ala dzikrika wa syukrika ya Allah wa husni ibadatik. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ikhtim lana bil iman, ikhtim lana bil islam, ikhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.